Rumah komplek ala Jepang di Tangerang, 3 lantai, harganya 1 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fam Estate. Hari ini kita lagi ada di kawasan Tangerang, tapi rasanya kayak lagi di Jepang. Jadi kita akan review salah satu kawasan yang sangat berkembang saat ini, apalagi punya luas lahan yang sangat besar, itu 2.600 hektar. Yang dimana dikembangkan oleh beberapa developer yang sudah besar bahkan internasional. Nah, salah satunya ini adalah Swan City. Salah satu developer yang sudah mengembangkan kurang lebih sekitar 10 proyek di berbagai negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, yang sudah kurang lebih sekitar 5 mau ke 6 tahun membangun sebuah hunian yang sangat eksklusif. Konsepnya memang beda daripada yang lain. Sudah berhasil dengan 2 proyek sebelumnya, sekarang akan mengeluarkan proyek yang ketiga yang disebut atau sering dikenalnya adalah Daisan. Dari namanya aja Daisan udah kayak ada unsur Jepangnya ya. Rumah ini sangat cocok sekali buat beberapa teman-teman nih, mungkin yang lagi cari buat invest, atau buat teman-teman nih yang lagi cari rumah pertama, atau yang masih single, baru mau menikah, atau baru punya anak satu. Ini salah satu rumah yang cocok banget. Apalagi kali ini Swan City menggandeng Mitsubishi Estate Residence untuk menjalankan proyek yang Daisan ini. Ya, teman-teman udah pada tahu lah. Kalau di Mitsubishi ya, kita udah kenal banget, namanya udah sangat besar sekali di Jepang. Jadi kali ini akan berkolaborasi langsung dengan Swan City. Kawasan ini adalah di kawasan New Tangerang City di daerah Cikupa, Tangerang. Teman-teman nggak perlu khawatir, waduh mas, kayaknya kawasannya nggak terlalu familiar. Saat ini iya, Anda bayangin ya, dulu waktu Serpong belum sebesar sekarang, belum sejadi sekarang, kan namanya juga nggak terlalu terdengar ya. Nah, ini bisa dibilang ini the next-nya Serpong. Kenapa? Karena secara luasan lahan kurang lebih mirip-mirip. Untuk aksesnya sendiri pun di sini sudah ada akses tol ya, tol yang sudah existing. Yang kalau teman-teman nih eksitor dari kawasan Cikupa itu kurang lebih Pasar Kemis itu ke sini sekitar 5 hingga 10 menitan aja. Karena saya udah sering banget ke sini. Kalau lagi padatnya pun biasanya 15 menit itu udah sampai ke dalam kawasan New Tangerang City. Jadi secara akses sudah oke banget. Nah, sekarang apa sih yang mau kita bahas? Kita lihat dulu yuk tipe apa sih yang akan kita review kali ini. Sebelum kita review rumahnya, kita intip dulu yuk update progres pembangunan di kawasannya. Lihat nih, udah banyak banget loh yang lagi udah terbangun 3 lantai, bukan 2 lantai ya, 3 lantai, dan ini tinggal finishing aja. Jadi berita baiknya buat teman-teman yang mau tinggal di Daisan ini, Anda tidak perlu nunggu sampai 2 tahun karena sudah pembangunannya sekitar 60-70%. Nah, sebentar lagi tahun depan akan bisa mulai serah terima. Nah, sekarang kita lihat yuk rumahnya. Oke, jadi ini dia 2 tipe rumah yang akan kita review kali ini, tapi kita akan bagi jadi 2 episode. Episode pertama kita akan bahas yang The Villa yang sebelah ini. Itu ukurannya 4x10 dengan 3 lantai, luas bangunnya 73,5 meter persegi. Sedangkan yang sebelah sana, yang kedua akan kita review di episode berikutnya adalah yang The Flexible, ukurannya 5x10. Nah, nanti kita akan lihat nih perbedaannya apa dan teman-teman lebih cocok yang mana ya. Oke, langsung aja yuk. Sekarang kita bahas yang pertama. Oke. Kita akan bahas yang The Villa-nya dulu. Ini untuk dari tampak depannya, fasadnya ini konsepnya adalah, kalau saya nyebutnya elegan minimalis, dengan ada nuansa Jepangnya, oke? Terus juga ini, kalau kita dari lihat warnanya ya, dia perpaduannya ada warna putih, abu, dan ada coklatnya, oke? Nah, di depannya, carport ini muat 1 mobil, ya, 1 mobil, serta mungkin tambahan 1-2 motor masih bisa nih, karena cukup panjang ya, carportnya cukup panjang, dan di depannya masih terdapat taman nih. Nah, di depan ini juga ada 1 tempat storage nih, buat menyimpan barang, misalkan sepeda, atau mungkin suku cadang kendaraan, misalnya ada teman-teman taruh di sini, oke? Atau untuk alat cuci kendaraan juga bisa taruh di dalam situ, oke? Nah, sekarang kita lihat yuk ke dalam rumahnya. Wah, homey banget nih pas masuk. Oke, sekarang kita bahas rumahnya. Mulai dari lantai 1, ini begitu masuk di sini ada lorong. Kalau saya pribadi suka, kenapa? Untuk membuat kayak kesannya tuh rumah kita memang lebih privacy. Ditambah lagi, ini ada inspirasi yang menurut saya oke juga ditiru. Karena rumahnya kan compact. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan setiap sudut ruangan yang ada di rumah ini. Ini dibuat seperti ini, bisa untuk storage. Ini kita lihat ya. Storage-nya oke banget, terus juga ada laci-laci di bawah sini. Jadi kalau teman-teman butuh storage tambahan, bisa manfaatkan di area dinding seperti ini. Oke, tapi ini opsional aja ya, nanti aslinya nggak dapat seperti ini. Terus lanjut kita ke area sini. Jadi di sini ada 1 ruangan yang terbuka seperti ini. Jadi ada 3 ruangan. Di sini ada ruangan keluarga atau ruang tamu juga. Ada ruang makan di sebelah sini dan ada area dapur.
Jadi kalau saya sih nyebutnya ini rumah compact yang maksimal banget, layoutnya juga pas dan tepat guna sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kita lihat ya, untuk area meja makan aja muat 4, sebenarnya bisa 5, di sini 1. Misalkan butuh tambahannya, jadi bisa 5. Di sini ada ruangan tamu atau ruang keluarga, bisa muat 2. Kalau dibuat yang letter L pun atau tambahan lah ibarat kata bisa muat 3. Berarti sebenarnya lebih dari 5 atau 6. Muat di sini 7 sampai 8. Tapi kalau saya boleh sarankan, ini idealnya sih 5 sampai 6 biar lebih bisa fleksibel lah untuk mobilitasnya. Ditambah lagi, walaupun rumahnya kompak seperti ini, di belakang tuh masih ada area. Ini ada area tambahan sedikit. Ini bisa dimanfaatkan untuk area outdoor atau mungkin untuk jadi area taman di area belakang. Dan di sebelah situ masih ada nih ruangan khusus yang bisa dimanfaatkan untuk area servis. Jadi di situ bisa untuk taruh mesin cuci. Nah, di sini nanti ada area voidnya juga nih, bisa dimanfaatkan untuk area menjemurnya. Jadi jemur jangan di depan rumah ya. Dan di sini ada satu powder room. Jadi ada toilet. Jadi kalau lagi kumpul sama teman, lagi kumpul sama keluarga, nggak perlu naik ke atas, di sini sudah bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, di sini juga saya suka dengan area dapurnya. Di sini kalau di rumah contohnya bisa digunakan kulkas sebesar ini pun masih oke. Dan di sini juga pas nih, ada area kitchen sink-nya, ada juga area cooker hood. Sebenarnya kalau teman-teman taruh kompor di sini, jadi ketika masak dibuka juga masih oke sih sebenarnya untuk sirkulasi udara. Tapi alangkah baiknya juga ditambahkan untuk opsional pakai ini, oke? Nah, ini juga salah satu dapur minimalis yang cocok sebenarnya untuk rumah ini. Nah, satu hal lagi nih penting banget yang belum saya bahas. Rumah ini tuh terang banget. Kenapa terang? Kita lihat ya. Di sini ada bukaan seperti ini. Di sini juga ada bukaan, di belakang ada. Di depan nggak ketinggalan. Nah, di depan kita lihat sebelah sini. Jadi pas di bagian tangga, nih teman-teman lihat ya. Ini full sampai atas. Ini adalah area kaca. Ini memang kacanya nggak bisa dibuka. Tapi ini bisa dimanfaatkan untuk pencahayaan di rumah ini. Jadi kalau siang hari kayak gini nih, teman-teman nggak perlu pakai lampu, udah terang juga. Nah, lanjut yuk. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Oke, sekarang kita di lantai 2. Di sini terdapat 2 kamar tidur. Ini kamar tidur yang pertama. Ini yang kedua, dan di belakang saya ini adalah kamar mandinya. Nah, sekarang kita lihat ke sini dulu yuk. Kita masuk. Ini kamarnya diperuntukkan sebenarnya untuk kamar anak ya, karena ukurannya yang compact dan desain interior yang digunakan di rumah contoh ini diperuntukkan untuk kamar anak laki-laki. Saya juga tadi pas masuk langsung notice ini nih. Jadi ini sebenarnya salah satu ciri khas rumah minimalis compact zaman sekarang. Mereka pasti memanfaatkan di area depan kasurnya itu untuk menaruh seperti ini, storage tambahan, misalnya untuk naruh buku, naruh pakaian, dan lain-lainnya. Terakhir nih, ini juga salah satu inspirasi bagus nih untuk meja belajar. Coba kita tes ya. Wah, oke sini. Cuma kayaknya nih kalau buat anak-anak kayak terlalu tinggi ya. Mungkin entah kursinya yang dinaikin atau ininya agak direndahin lagi. Jadi lebih berasa nih konsep Jepang ya. Oke, sip. Kita udah lihat yang kamar pertama. Kita ke sini dulu yuk, ke kamar mandinya. Kamar mandi sudah sanitarinya kurang lebih di sini menggunakan Toto atau mungkin yang standar setara ya biasanya kalau untuk rumah contohnya itu. Dan ini juga cukup oke lah kalau untuk kamar mandi anak, compact. Lalu lanjut kita ke kamar berikutnya. Jadi ini kamar tidur yang kedua, bisa dijadikan kamar tidur anak perempuan karena ada area meja riasnya di sini. Jadi teman-teman, ini kalau kita lihat bisa dijadikan meja rias sekaligus meja belajar. Dan ini ya, kita lihat juga. Wah, asik nih. Kacanya besar. Dan ini kan full sampai atas ya. Jadi seperti yang tadi kita bahas di lantai 1, memang rumah ini tuh kalau saya nyebutnya selain rumahnya terang, bisa disebut rumah sehat karena sirkulasi udara di setiap kamar dan di setiap sudut ruangan itu maksimal banget. Lanjut lagi yuk, sekarang kita ke lantai 3-nya. Oke, sekarang kita di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini adalah ruangan privasi untuk kamar utamanya. Jadi sebelum kita ke sebelah situ, ke sini dulu yuk. Nah, saya mau kasih sedikit beberapa penjelasan yang menurut saya ini oke buat ditiru sih sebenarnya. Karena kan nanti teman-teman dapatnya nggak kayak gini ya, tapi ini bisa jadi inspirasi. Nah, mulai dari lemari. Lemari bisa seperti ini, teman-teman manfaatkan. Ya, ini lemarinya. Lalu juga ini ada area rias di sebelah sini. Kita lihat ke kamar mandinya juga, saya suka dengan desainnya. Lalu yang paling utama adalah kita lihat yuk ke area kamarnya.
Kamarnya cukup besar. Lalu kasurnya pun di sini digunakan yang king size ya. Ini masih lega loh, kanan kiri masih bisa melewat, ini juga masih bisa, sebelah sana juga masih bisa. Ini maksimal banget untuk sirkulasi udara dan pencahayaannya. Jadi kalau siang hari, pagi, siang, sore, teman-teman nggak perlu pakai lampu, udah terang. Jadi enak nih. Kamarnya juga tetap sehat ya. Sip, kita udah beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 3. Nah, sekarang kita akan bahas cara bayar, hitung-hitungan, dan juga tes aksesnya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita mulai dari cara bayar dulu ya. Untuk cara bayarnya itu adalah cash keras, ada cash bertahap 24 kali, dan KPR. Nah, KPR ini menarik banget sebenarnya. Ada beberapa cara bayar yang spesial khusus untuk di The Villa dan juga The Flexible. Kita bahas yang The Villa dulu ya. Untuk harga cashnya, setelah diskon ya, harganya jadi 1.061 juta rupiah. Kalau untuk harga KPR Express 10%, harganya sama, 1.061 juta. Dan untuk cicilannya, kalau teman-teman mau ambil yang 20 tahun, per bulannya sekitar 6,3 jutaan. Lalu berikutnya, KPR-nya ini ada KPR yang cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang ingin KPR-nya dicicil, DP-nya selama 24 bulan, jadi 5 juta dibayarkan 24 kali. Untuk angsurannya, kalau kita ambil yang 15 tahun, per bulan sekitar 7.590.000 rupiah. Dan untuk yang 20 tahun, per bulan sekitar 6.125.000 rupiah. Oke, dan masih teman-teman dapat free nih, free biaya akad KPR, dan free balik nama 1 kali, dan juga sudah instant approval. Yang ketiga adalah cash bertahap 24 kali, jadi 2 tahun ya. Harga rumahnya itu jadi 1.259 juta, cicilan per bulannya itu adalah 51.625.000 rupiah. Nah, buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya lebih detail, atau misalkan mau survei langsung ke lokasi, caranya gampang banget. Langsung aja kontak WA di bawah ini, atau klik link di deskripsi ya. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Itu udah beres nih bahas rumah, harga, serta akses ya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nonton terus video-video terbaru dari Farm Asset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram kami farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Tidak dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.